Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa sekalian dengan Ibu Ika di pelajaran fisika, materi fisika semester 2 kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Sekarang kita akan sama-sama mempelajari ada beberapa materi sebetulnya. Ada hukum Newton, ada materi usaha dan energi, kemudian ada momentum tumbukan dan gerak selaras. Kita yang pertama akan mempelajari materi hukum Newton tentang gerak. Apa dan bagaimana gerak itu? Nah, itu akan kita bahas di sini. Gerak ada beberapa pakar yang mempelajarinya, yaitu Aristoteles, kemudian Galileo, dan Newton sendiri. Aristoteles yang terjadi atau beliau hidup di Yunani abad dulu sekitar 2300 tahun yang lalu ya. Nah, ini mengemukakan bahwa penyebab adanya gerak adalah karena ada gaya. Jadi gaya yang menyebabkan gerak itu menurut Aristoteles. Yang kemudian nanti geraknya akan ada dua, ada gerak alami dan ada gerak buatan. Gerak alami yang terjadi di alam. Yang kemudian nanti beliau mengemukakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Nah, hal ini juga nanti akan disangkal oleh Galileo. Galileo juga berbicara masalah gerak yang mengemukakan bahwa setiap benda yang bergerak akan tetap bergerak dan benda yang diam akan tetap diam. Nah, Galileo ini juga membantah pendapat dari Aristoteles yang mengemukakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran atau pusat gerak. Beliau mengatakan kalau Galileo adalah yang menjadi pusat peredaran atau gerak yang ada di alam semesta adalah matahari. Ini ada kisah unik dari beliau sampai beliau dikejar-kejar, akan dipenjara, akhirnya semua tulisan-tulisan beliau ini disembunyikan, dikirim ke negeri Belanda dan ke Inggris juga. Jadi akhirnya dikenal sebagai bapak pengetahuan karena beliau ini mendobrak anggapan para gereja waktu itu yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Beberapa abad kemudian, sekitar abad ke-15, Newton ini belajar dari pengemukakan Galileo tentang masalah gerak, yaitu kelembaman, yaitu inersia. Dan kisah uniknya di sini, ketika Newton waktu itu ada wabah pes di Inggris, kemudian oleh orang tuanya Newton dikirim ke perkebunan, yang di sana beliau membantu orang tuanya. Dan kisah unik Newton juga adalah beliau sangat dekat dengan ibunya. Jadi boleh dikatakan bagi para wanita di sini, gadis-gadis di sini, cita-cita yang mulia adalah apa? Iya, menjadi seorang ibu. Ibu yang berpendidikan, ibu yang baik, ibu yang solehah, nanti akan menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang soleh juga. Nah, Newton ini adalah didikan dari seorang ibu yang betul-betul mendidik putranya sehingga dia berpikir tentang masalah gerak ketika dia membantu orang tuanya di perkebunan. Dia berteduh di bawah pohon apel, kemudian dia berpikir, ada apa dengan gerak apel kok bergerak-gerak? Kemudian tiba-tiba buah apelnya itu jatuh ke bawah. Akhirnya dia berpikir, mengapa semua itu jatuh ke bawah? Pohon kelapa jatuhnya ke bawah. Kemudian ketika Anda melaksanakan terjun payung, itu pasti kita harus mencari tempat yang tertinggi dulu, atau main para layang itu nanti kemudian gerakannya akan menuju ke bawah. Nah, Newton senantiasa berpikir, ada apa dengan gerak, ada apa mengapa gerak selalu ke bawah. Hasilnya itu adalah beliau mengemukakan ada 3 hukum. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu dipikirkan oleh Newton dari pendapat Galileo tentang kelembaman. Jadi katakan, jadi waktu itu Galileo mengemukakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, ini nanti Newton mengamatinya lebih lanjut. Kemudian hukum 2 Newton tentang gaya. Kemudian hukum 3 Newton tentang aksi-reaksi, yang nantinya ketiga hukum ini nanti kita aplikasikan dalam materi gerak lurus dan juga materi
gerak melingkar. Inilah bab tentang hukum Newton tentang gerak. Jadi ini yang akan Anda pelajari selama satu bab ini. Kita akan sama-sama membahas tuntas tentang masalah gerak dan penerapannya. Nah, gerak waktu kelas semester kemarin Anda sudah mempelajari gerak, tapi tidak melihat mengapa benda itu bergerak. Itu adalah materi kinematika. Sekarang kita akan mempelajari benda yang mengapa benda itu bergerak, yaitu dinamika, gerak lurus. Dinamika, kalau gerak lurus Anda sudah masih ingat gerak lurus? Iya, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, dinamika yang sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Apa yang menyebabkan benda itu berubah gerak? Nah, itu. Kita ambil contoh. Ada sebuah meja di situ ya. Kemudian Anda dorong, kira-kira terdorong tidak mejanya? Atau boleh katakan misalkan ada sebuah lemari, nah kalau didorong oleh Anda, kira-kira terdorong tidak? Ternyata tidak. Nah, ini apa yang menyebabkan tidak terdorong? Nanti kita bahas bersama. Kemudian setelah itu Anda minta bantuan teman Anda, dorongnya kita dorong sama-sama. Nah, didorong sama-sama. Ternyata ketika didorong bersama-sama, ini akan berpindah. Ada kecepatan yang menyebabkan benda ini berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini akan kita bahas tuntas pada materi hukum Newton tentang gerak atau dinamika gerak lurus. Apa sebenarnya yang menyebabkan benda itu berubah gerak? Nah, ini dia. Yaitu apa? Iya, gaya. Nah, ini gaya. Jadi gaya ini adalah sesuatu yang dapat mengubah gerak. Ada 3 pengertian di sini tentang gaya. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengubah gerak. Kita ambil contoh. Bola dilempar kemudian dipukul. Jadi Ibu misalkan Anda pernah menyaksikan permainan ini, permainan softball, itu kan ada yang melempar ke depan, tiba-tiba dibalas pukul, nah lemparannya berubah. Nah, ini tadinya arah ke depan, misalkan arah ke timur, tiba-tiba akan berubah menjadi ke arah barat. Nah, ini adalah sesuatu yang mengubah gerak, yaitu adalah gaya. Gaya adalah juga merupakan perubahan kecepatan. Ada bola yang diam, contohnya, kemudian kita tendang. Nah, akhirnya dia berubah kecepatannya, yang mula-mula diam, jadi dia punya kecepatan yang bisa berubah. Kemudian perubahan ukuran benda. Nah, bola yang bulat, kalau kita beri gaya tekan, nah ini akan berubah ukurannya menjadi datar. Nah, ini Newton berdasarkan hal tersebut ya, beliau mengemukakan tentang hukum Newton yang pertama. Apa hukum Newton yang pertama tadi? Yaitu kelembaman, dikenal dengan hukum kelembaman. Secara fisikanya, setiap benda akan terus berada pada keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap sepanjang garis lurus jika tidak dipaksa untuk mengubah keadaan gerakan itu oleh gaya-gaya yang bekerja padanya. Jadi dengan kata lain, benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Apakah benda yang bergerak juga bisa dikatakan sebagai bisa dikatakan sebagai benda sesuai dengan hukum Newton yang pertama. Tetapi yang penting adalah tidak ada gaya yang mengubah keadaannya. Ini tidak ada gaya. Boleh dikatakan benda itu diam, boleh juga keadaan diam, boleh juga dia bergerak. Yang pasti tidak ada gaya yang bekerja padanya. Ini secara fisikanya. Nah, secara matematika, ingat bahasanya fisika adalah matematika, yaitu rumus dan hitungan. Dirumuskan. Jadi kalau kita pakai bahasa ini saja, gimana kita mendefinisikannya? Nah, makanya dirubah ke dalam suatu persamaan matematika, yaitu sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Bisa dikatakan benda itu diam, bisa juga gerak lurus beraturan. Benda yang bergerak lurus beraturan adalah kecepatannya tetap. Berarti kalau kecepatan tetap berarti percepatannya 0. Nah, kita ambil contoh hukum Newton yang pertama. Badan kita akan terdorong ke depan ketika
mobil yang kita tumpangi tiba-tiba ngerem mendadak. Jadi kecenderungan kita tuh gayanya supir rem mobil itu gayanya ke belakang, nah kita ke depan untuk menyeimbangkan dalam keadaan diam agar mobil dalam keadaan diam. Ketika mobil membelok ke kanan, maka badan kita condong ke kiri. Jadi untuk mempertahankan, menyeimbangkan dalam keadaan diamnya itu. Sebuah benda dalam keadaan diam, dia punya hukum yang punya gaya ya, gaya yang ke atas yaitu gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang, ini bidangnya. Nah ini. Kemudian gaya yang ke bawah yaitu adalah gaya berat. Menurut hukum yang pertama, jumlah gaya harus sama dengan 0. Benda yang diam ini, kita lihat sigma F-nya sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Gaya berat benda itu sama dengan M. Sehingga nanti W dikurangi M atau 1 dikurangi 1 misalnya itu sama dengan 0. Contoh yang selanjutnya adalah, ini ada sebuah bola. Bola ini ada bidangnya seperti ini modelnya, bentuknya. Ketika jatuhkan bola ke bawah ini, dia akan melintasi seperti ini, turun ke bawah, naik ke atas. Silakan nanti dicoba oleh Anda ya. Nah ini nanti ternyata posisi yang di sini dengan posisi yang di sini akan sama. Ini menunjukkan posisi kelembaman atau inersia. Ibu dua lagi ke bagian agak landai, artinya agak landai seperti ini. Nah ini ketika diturun ke bawah, naik ke tempatnya seperti ini. Ini ternyata sama landai ini. Kemudian sama ini, ketika kita, nah sekarang kita bentuknya begini. Nah, ketika bentuknya seperti ini, agak datar satunya, ini nanti bola ini akan ke bawah dan akan terus bergerak. Nah itu juga kecenderungan untuk benda yang akan terus bergerak. Nah inilah para siswa sekalian tentang materi hukum Newton yang pertama. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan Anda langsung ke timeliner ya, timeline kelas. Beri komentar di situ, nanti Ibu akan jawab juga melalui timeline kelasnya juga. Nah, sekian dulu dari Ibu dan kita lanjut ke hukum Newton yang kedua.